Demokrasi pasti mati. Gegara postingan foto Gubernur DKI Jakarta di sejumlah GWA, di mana Anies sedang membaca buku yang berjudul How Democracies Die, karya Stephen Levitsky and Daniel Ziblatt. Kini, publik sosmed hangat membincangkan ihwal kematian demokrasi. Ada yang menuliskan sinopsis buku, ada yang mengaitkan dengan kondisi politik kekinian, dan yang paling lengkap adalah apa yang ditulis oleh Profesor Suteki, guru besar Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro ini secara rinci menuliskan ikhtisar buku, merinci parameter kematian demokrasi, dan mencoba menggunakan parameter kematian demokrasi untuk membedah kondisi bangsa dan perpolitikan teranyar di negeri ini. Hasilnya luar biasa, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perang sipil, begitu simpulnya. Sebenarnya, apakah demokrasi akan mati? Ataukah sejatinya demokrasi telah sejak lama mati? Yang dihidupkan hanyalah mitos kedaulatan rakyat, agar publik tetap terkesima dan mengerubuti demokrasi, membanggakan dan mengadopsinya untuk mengatur pemerintahan dengan asas sekulerisme. Substansi demokratis ada pada kedaulatan rakyat, bukan pada musyawarahnya. Demokrasi telah meletakkan kekuasaan untuk memerintah, melarang, dan memberi sanksi bagi yang tidak melaksanakan perintah atau melanggar larangan. Berdasarkan kedaulatan rakyat, hukum rakyat, DPR dianggap sumber kedaulatan yang mewakili kedaulatan rakyat. Pada praktiknya, apakah DPR mewakili rakyat? Apakah undang-undang yang dikeluarkan keinginan rakyat? Apakah produk peraturan perundangan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat? Atau, kalaupun kewenangan legislatif itu diterobos presiden dengan Perpu, apakah Perpu itu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat? Pada faktanya, sistem demokrasi meletakkan kedaulatan di tangan kapital yang dilaksanakan oleh oligarki. Undang-undang yang dibentuk bukan mencerminkan kehendak rakyat, tetapi kehendak kapital, kehendak oligarki politik, baik pengusaha, partai politik, para kapitalis asing dan asing, organ kekuasaan eksekutif dan legislatif. Mereka ini yang menentukan corak perundang-undangan, bukan rakyat. Apakah fakta kedaulatan demokrasi ada di tangan kapital, di tangan oligarki, bukan di tangan rakyat? Terjadi hanya pada era Jokowi? Jawabnya, sejak dulu. Baik di negeri ini maupun di Amerika, sebagai negara kampion demokrasi, praktiknya sama. Kedaulatan demokrasi ada di tangan kapital, di tangan oligarki, sementara kedaulatan rakyat hanyalah mitos belaka. Adapun di era Jokowi, oligarki kian rakus sehingga tak menyisakan sedikit pun bagi kepentingan rakyat. Semua ide kekuasaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan hanya untuk mengabdi kepada kaum kapital, bukan kepada rakyat. Jika sebelumnya ada sharing kepentingan antara oligarki dan rakyat, pada era Jokowi ini semua dikooptasi oligarki. Sebenarnya, demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya, yakni kedaulatan rakyat, tak pernah wujud sempurna. Yang berdaulat adalah kapital, kaum oligarki. Adapun Islam meletakkan kedaulatan di tangan syara, halal haram, perintah dan larangan, semua wajib bersumber dari dalil, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, serta apa yang ditunjuk oleh keduanya berupa ijma' sahabat dan qiyasus syar'i. Dalam Islam, baik kedaulatan rakyat maupun kedaulatan kapital, keduanya haram. Sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak membuat hukum, memerintah dan melarang manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Afa hukmal jahiliyyati yabghun, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki?
dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Quran Surat Al-Maidah ayat 50. Jadi, demokrasi secara material telah mati, secara formil sebentar lagi akan mati. Sebab umat Islam tak menginginkan demokrasi. Umat Islam tak mau diperintah dengan kedaulatan rakyat, apalagi kedaulatan kapital. Umat Islam hanya ridho diperintah dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam sedang fokus memperjuangkan tegaknya syariat Islam dan tegaknya kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjuang mengembalikan tegaknya negara Islam Indonesia sehingga secara sempurna terwujudnya khilafah ala minhajun nubuwah. Saat khilafah tegak, secara formil dan material, demokrasi akan ditinggalkan oleh umat Islam dan dia akan mati untuk selama-lamanya.